Ya, salam saudara. Bincang Kanal hari ini kembali dengan menghadirkan narasumber yaitu seorang musisi Indonesia. Yang namanya Adi Mulyadi Sumaatmadja atau yang biasa dikenal dengan sebutan Adi MS. Nah, dalam Bincang Kanal kita kali ini kita akan membahas mengenai seni, musik, dan juga anti korupsi. Karena seperti yang kita dengar, narasumber kita yang satu ini aktif dan peduli terhadap permasalahan korupsi yang terjadi di negeri kita ini. Langsung aja, mari kita sambut Adi MS. Ya. Halo, Mas Halo, Adi MS. Monik, apa kabar? Baik, oke. Silakan duduk, Mas Adi. Terima kasih. Ya, Mas Adi. Wow, studionya bagus ya. Ya, studionya open. Open. Kebuka seperti ini. Rooftop studio. Ya. Oke, Mas Adi, kalau berbicara mengenai karir di dunia musik, sepertinya yang saya baca, kabarnya sempat ditentang oleh ayah. Oh ya, waktu itu sangat tidak mudah ya untuk menentukan jalan hidup menjadi musisi. Apalagi di zaman itu ya. Iya, zaman saya kan berapa puluh tahun yang lalu. Itu anggapan bahwa musisi itu harga kelas 2, nggak bergengsi dan sebagainya. Masa depan meragukan, suram dan sebagainya. Seolah-olah itu anggapan orang dulu terhadap musisi. Nah, tetapi pada saat itu ya aku bilang, Papa kan punya anak 8. Semuanya tuh kan macam-macam minatnya dan kelihatannya udah jelas semua. Ada yang mau jadi dokter. Akhirnya memang keluarga saya semua ada. Yang dokter ada, arsitek ada, insinyur mesin, ya semua ada lah gitu. Sama satu ada. Waktu saya bilang, Pak, kalau satu aja mislek atau gagal lah, barang gagal. Aneh sendiri gitu. Aneh sendiri, nggak apa-apa dong, aku bilang gitu. Udah saya yang gagal itu deh, aku bilang gitu. Masih nggak percaya, gimana? Papa pengen anak papa ya sukses semua. Jangan jadi musisi, anak band. Gini deh, lulus dari SMA, saya bilang saya nggak mau terima duit sepeser pun. Saya pengen buktikan bahwa dengan musik, bahkan lulus SMA aja saya bisa hidup. Nah udah, begitu lulus SMA, saya komit nggak mau terima uang jajan whatsoever. Saya cuma numpang makan, numpang tidur. Numpang tidur, ya. Habis itu ya berat hidup saya, akhirnya mesti minjem dari om tante diam-diam, kehabisan duit nih tolong, kayak gitu loh. Tapi akhirnya saya beli buku dari itu semua, akhirnya sampai sekarang. Akhirnya mereka kasih izin. Rela gitu akhirnya. Ya, kalau memilih mengawali orkestra, kenapa pilihnya orkestra? Itu saya nggak merencanakan sama sekali. Jadi waktu saya SMA, saya simply menganggap hidup cuma sekali. Saya harus mencari kebahagiaan. Dan untuk menjadi bahagia, saya hanya melihat musik yang bisa memberikan kebahagiaan saya di masa depan. Saya hanya melihat itu aja, nggak mikir nanti musik jadi konduktor, ngurus orkestra, saya nggak ngeliat itu. Nah, pada perjalanannya akhirnya saya mulai dengan musik pop, tapi tetap tiap hari musik klasik. Waktu itu kaset tuh, saya pasti pasang kaset musik klasik malam. Siang saya bikin musik pop lagi, malam dengar musik klasik terus gitu. Sampai sedikit demi sedikit, akhirnya jalannya ya ke arah situ. Lama-lama saya nggak bisa bohong, passion saya tuh di musik simfonik. Nah, kalau ada musik simfonik, passion saya tuh jadi konduktor. Kenapa? Salah satunya, konduktor itu bekerja tanpa harus menghadap ke audiens. Saya orangnya sebenarnya agak pemalu. Saya kalau disuruh main piano gitu, nggak kayak anak saya Kevin, dia bisa begini, bisa begini. Saya kalau disuruh main piano bisanya begini nih. Oh, makanya milihnya jadi konduktor kan. Ngadepnya langsung ke ini. Kalau mau marah-marah ke ini juga nggak kan, semuanya udah kenal gitu ya. Oke, nah kalau misalnya kemudian tahun 91 ya mendirikan Twilight Orchestra. Iya, saya mendirikan Twilight Orchestra bersama Indra Bakri dan Odi Agam. Ya pada saat itu ya memang apresiasi terhadap musik orkestra, musik simfonik itu di sini menyedihkan sekali sih. Sekarang ya lumayan, tetapi masih jauh dari ideal. Nggak usah jauh-jauh negara Eropa, Amerika. Dibandingkan dengan negara Singapura, tetangga kita yang semprit itu gitu ya. Di situ karena komitmen pemerintahnya terhadap pengembangan seni budaya gitu, dia bangun concert hall, dia bangun negara Singapura Symphony Orchestra dari tahun 79. Sekarang udah kelas dunia gitu. Nah, kita masih jauh dari ideal, tetapi
dari tahun 91 saya terus berjuang dengan tanpa bantuan yang berarti dari pemerintah ya, sampai sekarang menjadi orkes yang boleh bilang tertua di Indonesia. Tertua dan terkenal loh, Mas. Terkenal terserah, mungkin nggak, mungkin iya. Tapi 23 tahun. Iya, iya. Jadi di Indonesia belum ada orkestra yang bisa berdiri 23 tahun. Alhamdulillah Tuhan. Ya itu benar-benar alhamdulillah banget tuh ya, Mas ya. Ya kalau misalnya kita ngomong, ini kan sebentar lagi udah mau momen kemerdekaan ya, Mas, ya, 17 Agustus. Ada nggak sih semangat perjuangan yang menurut Mas Adi bisa dijadikan motivasi dan juga upaya untuk pemberantasan korupsi? Seperti kita tahu korupsi di Indonesia ini kan ya masih termasuk salah satu yang tinggi ya, Mas ya, di negara-negara dibandingkan negara-negara lain. Kita sebenarnya memperingati kemerdekaan kita yang dicapai dengan darah, dengan nyawa pejuang-pejuang kita pada masa itu ya. Hanya simply ingin merdeka, nggak diatur bangsa lain gitu ya. Betul. Tapi sekarang saya melihat konteks Hari Kemerdekaan harusnya kita shifting, kita geser, bukan mengingat itu saja. Itu penting. Kita nggak pernah boleh lupa pengorbanan nyawa dan sebagainya dari pendahulu kita. Tetapi konteksnya dulu mengusir penjajah. Sekarang kita harus lihat kita sekarang terbelenggu apa? Bukan penjajah, tapi terbelenggu mentalitas bangsa kita yang mengakibatkan korupsi di mana-mana. Kita mesti bagaimana saling menyadarkan satu dengan lainnya bahwa korupsi itu bukan simply kata korupsi itu aja, enggak. Itu harus disadarkan bahwa orang bikin korupsi ya sebagai penyelenggara negara, dia berarti memakai uang yang harusnya mensejahterakan rakyat. Iya, betul. Nah, banyak kita yang bilang, wah kita makan kurang ini, saya nggak bisa makan apa, tapi nggak peduli terhadap korupsi. Padahal kalau tidak ada korupsi itu, dia hidup lebih nyaman. Enak, lebih nah, nyaman, betul. Kita harus tekankan dan sadarkan masyarakat bahwa kita di Hari Kemerdekaan ini harus bangkit melawan bukan penjajah, tetapi melawan korupsi atau koruptor. Dengan cara itu tadi, menyadarkan masyarakat sekeliling, kemudian bikin langkah masing-masing. Kalau saya cuma bisanya menghimbau dengan Twitter dan apa sebagainya, atau bikin karya dan sebagainya, apapun. Hari Kemerdekaan ini momentum yang baik untuk bangkit dari masalah korupsi. Oke, nah sebenarnya kalau berbicara sebagai masalah korupsi ini, pengaruhnya apa sih, Mas, ke proses kreatif Anda sebagai seorang musisi? Secara langsung memang tidak ada ya. Orang melakukan korupsi, terus impact-nya ke kegiatan saya langsung, gitu. Impact-nya mungkin secara langsung tidak ya. Tapi bayangkan kalau kita tidak ada koruptor itu ya, uang berlimpah banyak. Bayangkan selama KPK berdiri saja, saya dengar sudah 250-an triliun yang diselamatkan, dikembalikan ke negara. Uang segitu tuh bisa bikin concert hall banyak. Itu kalau mau dicari-cari konteksnya ke saya gitu ya. Itu terus membina apresiasi musik di Indonesia dan sebagainya. Tapi buat saya nggak tahu ya, saya punya kebiasaan tiap hari sebagai musisi sama dengan yang lain, bangun tidur tuh selalu baca koran. Nah, setiap saya baca koran, lihat headline itu biasanya inspirasi buyar tuh, Monik. Nggak tahu kenapa, saya gemes gitu. Lihat lagi, aduh berita korupsi. Mau nggak baca, pengen kepo gemes, gitu, pengen tahu gitu. Jadi begitu baca, aduh berita ini lagi, orang nyolong duit lagi. Nah, biasanya saya langsung pagi, makanya sarapan saya biasanya ini, nge-tweet. Gundahan saya soal korupsi dan sebagainya. Itu seringkali ngebawa mood, inspirasi. Maka belakangan, kebiasaan baca koran pagi itu saya tunda. Koran tuh saya umpetin, supaya saya nggak ngelihat. Nanti setelah sore, saya punya kebiasaan ngopi, cerutu, nah itu baru saya buka koran. Jadi nggak merusak moodnya atau inspirasi. Oke. Ya, oke Mas Adi, nanti kita masih harus berbincang-bincang lagi mengenai anti korupsi dan juga nilai-nilai apa yang masih ada di dalam keluarga Mas Adi yang masih bisa diterapkan untuk bisa diambil sebagai pelajaran hidup. Oke, ya.
Saudara jangan kemana-mana, kita masih akan kembali bersama narasumber kita, Mas Adi MS dan juga satu narasumber lagi.